Kehebohan pandemi COVID-19 menjadi tempaan keras bagi tenaga pendidik. Penyesuaian metode belajar baru mau tidak mau harus diterima dan dilaksanakan. Dengan segala keterbatasan, semua pihak berusaha saling menuntaskan. Namun, berbagai problematika tak dapat dipungkiri saling berdatangan. Pada masa ini, kami mengistilahkannya dengan Guru Doraemon sebagai tenaga pendidik baru. Seperti apakah Guru Doraemon itu? Nantikan penjelasan sebagai berikut. Halo sahabat pendengar dimanapun Anda berada, semoga kabar kalian menyenangkan dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selamat datang di podcast Guru Doraemon. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan saya Ivaneka Pertiwi di sini bersama dengan Riza Ayu Koerotun Nisa. Halo semua, aku ada pantun spesial nih buat kalian. Dengerin ya. Burung gagak, burung merpati. Hinggap di dahan mana susah ku cari. Meski terpisah jarak, doamu selalu ku nanti. Selamat datang pendengar yang baik hati. Yeay! Waduh, pantun spesial nih buat para pendengar. Romantis amat sih kamu. Oke para pendengar sekalian, kita kembali ke topik ya. Kita tahu bahwa kemajuan iptek ini menjadikan kita belajar lebih mudah. Hanya modal smartphone dan kuota aja nih, kita bisa menjelajahi dunia dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Tanpa batas, hanya ada dalam genggaman, ya nggak sih, Da? Hei, iya dong. Yap, bener banget kak. Tapi, apa cuman dengan menjelajahi Google, peserta didik bisa menguasai ilmu pendidikan? Gak sesimpel itu kak. Interaksi sosial sangatlah penting bagi siswa. Karena pelajaran hidup kan didapatkan dari interaksi sosial. Gini sih, Da, kalau menurutku kita bisa memanfaatkan video untuk berinteraksi sosial secara online. Apalagi kan sekarang udah kemajuan zaman kayak gitu. Bukankah ini lebih efektif ya? Iya, bisa aja kak. Kita menggunakan media yang lain kayak pakai video call, Google Meet, atau yang lainnya. Tapi nanti dulu kak, dengerin penjelasanku. Sahabat pendengar juga. Jadi, guru berperan sebagai model bagi siswa. Pengaruh guru di sekolah cukup penting, bahkan sangat penting, terutama dalam memberikan doktrin yang membangun bagi siswa. Sebab gini kak, belajar di sekolah itu gak cukup cuma dilihat dari seberapa pahamnya siswa dengan materi, terus dari dia dapat juara, atau dapat prestasi dari akademik lain. Menurutku, sahabat pendengar juga setuju mengenai hal ini. Wah, bener juga sih yang kamu bilang. Kita nggak bisa juga mengorbankan masa perkembangan anak. Apalagi di era milenial kayak gini nih. Banyak sekali terjadi krisis etika dan juga karakter. Ditambah lagi jika orang tua ternyata kurang memahami akan hal itu. Sehingga peran guru ini cukup diharapkan sebagai model bagi siswa ya. Nah, itu makanya aku nggak setuju dengan banyaknya pengorbanan untuk kemajuan pendidikan ini, karena nggak bisa dipaksakan terus juga. Perubahan juga harus memperhatikan aspek lain, dan kita nggak bisa jadikan anak sebagai bahan uji coba, karena ini menyangkut masa depan anak juga kan. Loh, nggak setuju kenapa, Dak? Sebagai seorang yang berpendidikan, kita juga harus berpikir logis. Sebenarnya Mendikbud ini punya maksud baik kok untuk mengatasi masalah ini. Kita nggak bisa berpikir sempit dengan selalu berprasangka buruk saja, Dak. Coba deh, bayangin. Terus mau gimana lagi kalau nggak diimplementasikan secara langsung dengan menduga-duga saja? Ini tidak akan memberikan jawaban yang memuaskan, Dak. Aku yakin kok ada hikmah di balik semua ini. Kita harus percaya pada Tuhan. Kita harus yakin. Iya, itu tadi pendapat kak. Kan kita harus memikirkan aspek lain juga. Aku juga paham, kita harus positive thinking. Ini juga pelajaran sih untuk kita semua. Bahwa krisis pendidikan saat ini gak cuman butuh kritikan, tapi juga butuh solusi. Kadang, apa yang menurut kita baik, belum tentu baik menurut orang lain. Iya, Da, iya.
Dan kita nggak perlu khawatir kalau kegiatan belajar mengajar ini bakal dilakukan online secara terus-menerus. Karena itu nggak mungkin. Kenapa? Karena tatap muka itu penting. Ini menyangkut kebutuhan anak loh. Semakin muda anak, dia semakin membutuhkan interaksi sosial secara langsung, baik dari guru maupun dari teman-temannya. Mengingat lagi bahwa ada 3 aspek. Yang pertama adalah afektif, kognitif, dan yang terakhir adalah psikomotorik. Mereka masing-masing saling dibutuhkan untuk siswa. Sehingga jelas nih, peran guru sangat dibutuhkan. Dan lagi, aspek ini nggak bisa kita dapetin melalui aplikasi pembelajaran online seperti Zoom, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, kita tetap harus melaksanakan hubungan secara langsung dalam belajar. Iya. Oleh karena itu, Kak, berarti sebagai tenaga pendidik mulai saat ini harus jadi guru Doraemon ya? Kalau Doraemon kan punya kantong ajaib. Kalau guru berarti harus punya banyak cara dan inovasi agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Ini juga alarm buat guru dan calon guru sebagai pendidik. Karena pendidik adalah pembelajar. Jadi harus selalu belajar sepanjang hayatnya, ya kan? Oh iya. Tapi kalau menurutmu apa guru kita akan diganti oleh Doraemon? Atau tergantikan oleh teknologi? Gimana menurutmu, Kak? Enggak lah, enggak. Kalau menurutku gini ya, mungkin yang bakal dikurangi adalah jumlah guru. Karena si guru Doraemon ini yang bakal jadi asisten untuk para guru nantinya. Karena semakin berkembangnya iptek, otomatis guru yang dibutuhkan adalah guru-guru yang berkualitas, yang penuh inovasi, yang paham akan iptek itu sendiri. Sebab gini loh, ibaratnya, kalau guru itu profesional, seburuk apapun kurikulumnya, mau bentuknya kayak apapun, guru itu akan selalu memastikan pelajarannya tersampaikan dengan baik. Begitu juga sebaliknya loh. Kayak gitu menurut. Oke, aku paham, Kak. Oh iya, tadi kamu nyampein soal aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu masing-masing saling dibutuhkan. Emang itu yang kayak gimana sih, Kak? Coba jelasin, karena sahabat pendengar juga pasti pengen tahu. Nah, jadi gini, kognitif itu segala sesuatu yang mencakup dengan otak. Seperti contohnya kemampuan berpikir. Ya, sederhananya mengingat pelajaran, kemudian memecahkan masalah. Kemudian kalau yang afektif itu yang berkaitan dengan nilai dan sikap, antara lain seperti perasaan. Kemudian emosi yang biasa kita kenal sebagai watak. Dan yang terakhir adalah psikomotorik. Ini yang berkaitan dengan keterampilan atau pengalaman. Nah, kalau kita lihat dari beberapa yang aku sampaikan tadi, artinya 3 aspek ini dibutuhkan banget ya sama siswa, terutama untuk memenuhi tugas perkembangannya. Gitu loh sahabat pendengar. Oh, jadi gitu ya? Oh iya, kayaknya kita udah ngomong panjang kali lebar. Oh, iya juga ya. Oke teman-teman, berhubung kita udah berbincang panjang kali lebar, dengan berat hati kita berdua undur diri. Semoga perbincangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf atas kurang lebihnya, terima kasih, sampai jumpa. Bye.